One, two, three, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dinda Religia Kurniawati dari kelas 12 Akuntansi 1 akan menjelaskan materi dari pembelajaran akuntansi pemerintahan daerah tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Nah, sebelum aku masuk ke materi inti, pasti masih ada nih yang belum tahu apa sih akuntansi keuangan daerah itu. Nah, aku mau jelasin sedikit ya. Akuntansi keuangan daerah adalah proses akuntansi yang meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu instansi pemerintahan daerah, seperti kabupaten, kota, ataupun provinsi yang dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi, baik oleh pihak eksternal maupun internal. Lalu, mulailah dilakukannya proses identifikasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran transaksi ekonomi dengan satuan uang, yaitu setiap transaksi yang terjadi harus dinyatakan dengan nilai mata uang yang berlaku. Seperti kalau di Indonesia, mata uang yang berlaku adalah rupiah. Nah, selanjutnya adalah melakukan pencatatan transaksi yang serta pengolahan data menjadi sebuah informasi yang diperlukan. Informasi itu disusun menjadi sebuah laporan keuangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, output dalam laporan keuangan pemerintahan daerah itu ada 5. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran, terus dilanjutkan dengan neraca, arus kas, perubahan ekuitas dana, dan terakhir catatan dan pelaporan keuangan. Nah, terakhir nih, apa aja sih siklus di akuntansi keuangan daerah? Sama nggak sama siklus pada akuntansi pada umumnya? Nah, di sini siklus akuntansi keuangan daerah sebenarnya sama dengan siklus akuntansi pada umumnya. Hanya terdapat perbedaan di alurnya aja. Jadi, alur yang berbeda itu ada di setelah laporan penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian atau NSSP. Dilanjutkan dengan pembuatan laporan penghitungan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian, setelah NSSP dibuat, maka akan ditutup oleh jurnal penutup dan langsung dibuatkan laporan arus kas. Lanjut, perubahan modal dan laporan neraca. Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan untuk pembuatan laporan. Sesuai dengan peraturan pemerintah daerah, tentu di setiap pencatatan transaksi tersebut harus disertakan dengan dokumen-dokumen dan bukti transaksi yang sah untuk kemudian dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar pembantu. Baik transaksi yang dikategorikan menjadi 3, yaitu ada bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, dan bukti memorial yang kemudian dimasukkan ke jurnal umum. Setelah membahas apa itu akuntansi keuangan pemerintahan daerah, ayo kita masuk ke materi inti yang mau aku jelasin. Tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Koreksi kesalahan. Apa itu koreksi kesalahan? Kesalahan adalah penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode selanjutnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya, sehingga laporan-laporan keuangan tersebut sudah tidak dapat diandalkan lagi. Apa aja sih penyebab timbulnya kesalahan? Nah, ada 5 penyebab timbulnya kesalahan. Yang pertama itu keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran. Yang kedua adalah kesalahan perhitungan aritmatik.
Yang ketiga, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi. Yang keempat, ada kesalahan interpretasi terhadap fakta. Nah, yang kelima, ada kecurangan atau ada kelalaian. Nah, ada dua jenis kesalahan. Yang pertama, ada kesalahan berulang dan kesalahan tidak berulang. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah atau sifat yang normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Jadi di setiap transaksi tertentu tuh bakalan terjadi kesalahan yang berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Nah, jadi kesalahannya itu mungkin karena suatu kelalaian ya. Jadi dia tidak akan diharapkan kembali terulang lagi. Nah, itu dikelompokkan menjadi dua. Pertama, kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Yang kedua adalah kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi kesalahan. Dikoreksi kesalahan yang tidak berulang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan LO atau akun belanja. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja maupun pada akun pendapatan LO atau akun belanja. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga disebabkannya penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal ini, mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan. Nah, koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang sehingga mengakibatkan pengurangan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukanlah pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan tersebut sudah diterbitkan, dilakukanlah pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukannya pembetulan dengan akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukanlah pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban yang bersangkutan. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam laporan arus kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Kesalahan berulang dan sistematik seperti yang dimaksud pada paragraf 10 pada PDF tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas dan pengembalian kelebihan pendapatan dan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam laporan arus kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Kedua, adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau tidak material. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Perubahan estimasi akuntansi. Apa pengaruh atau dampaknya perubahan estimasi akuntansi? Itu disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai dengan sifat perubahan. Pengaruh perubahan dalam LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkannya suatu perubahan. Operasi yang tidak dilanjutkan dan tanggal efektif. Operasi yang tidak dilanjutkan. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang diberhentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan, maupun berjumlah 0 untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang diberhentikan tampak pada laporan keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang diberhentikan pada suatu tahun berjalan diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Tanggal efektif. Dalam hal entitas pelaporan, belum dapat penerapan PSAP 19, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010.